Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,78% ke angka 5.093. Di video ini saya menganalisa beberapa saham yang mendapat sentimen positif dari perubahan status PSBB yang menjadi transisi. Dan saham-saham ini berpotensi untuk naik dalam 1 minggu ke depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Ras. Saham Ras pada perdagangan hari ini ditutup naik 0,87% ke harga 575. Bisa kita lihat di grafik. Sebelumnya Ras bergerak downtrend setelah gagal break dari resisten di EMA 150. Setelah gagal break bisa kita lihat Ras gagal bertahan di atas garis EMA 50 dan terus bergerak downtrend. Dan dalam 1 minggu terakhir ini Ras sempat turun mendekati atau menyentuh harga 500. Dan setelah menyentuh harga 500, Ras terlihat mulai bergerak sideways dan saat ini mulai rebound. Kenaikan hari ini masih membuat Ras tertahan di garis EMA 50-nya, yang saat ini berada di sekitar harga 580. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini Ras telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary, bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada perdagangan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing juga masih terus melakukan akumulasi pada saham Ras. Ini teman-teman bisa lihat, ini data dari tanggal 1 September sampai tanggal 12 ini. Dalam 1 bulan terakhir ini, asing masih terus melakukan akumulasi pada saham Ras. Padahal Ras selama dari bulan September sampai Oktober bergerak sangat downtrend. Jadi dari data yang kita dapat, kita lihat Ras dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk break dari garis EMA 50 ini dan melanjutkan kenaikan menuju garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 665. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Ras di sekitar harga 500 sampai 530, saham ini masih sangat layak untuk di hold karena saat ini sudah mulai terlihat tanda-tanda reversal trend. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham Ras, sebaiknya tunggu konfirmasi Ras berhasil break dari garis EMA 50 ini baru teman-teman entry. Karena apabila masih gagal break, Ras masih akan bergerak sideways. Selanjutnya saya akan menganalisa saham MAPI. Saham MAPI hari ini ditutup naik lumayan tinggi 6% lebih ke harga 645. Jadi saat Ras masih naiknya dikit, MAPI naik lumayan tinggi. Dan kenaikan ini jika kita lihat terbentuk gap up. Dan saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Masalahnya cuma satu, candle yang terbentuk hari ini kurang bagus. Karena terbentuknya candle hitam dan terbentuk shadow yang lumayan panjang. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan untuk tren bisa kita lihat sebelumnya MAPI selama hampir 2 bulan di Juli sampai Agustus terlihat masih gagal break dari resisten di EMA 50. Setiap kali gagal break, MAPI mulai turun dan setelah menyentuh support di sekitar harga 550, MAPI berhasil rebound. Dan saat ini naik di atas garis EMA 50. Tapi tetap kenaikan hari ini walaupun berada di atas garis EMA 50 masih belum bisa kita konfirmasi bahwa garis EMA 50 ini telah terlewati. Bisa saja kenaikan ini hanya false breakout karena candle yang terbentuk kurang bagus. Dan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 630. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 7% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hari ini juga masih masuk melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing hari ini juga masuk melakukan akumulasi. Ini sekarang kita lihat data pergerakan asing. Beda dengan Ras yang asing terus masuk melakukan akumulasi. Untuk saham MAPI dari bulan September sampai Oktober
Cuma awal September asing masuk membeli saham ini. Sisanya terlihat asing masih terus melakukan distribusi. Dan hari ini saja asing terlihat mulai masuk dengan jumlah yang lumayan. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham MAPI hari ini di bawah harga 630 atau yang sebelumnya telah mempunyai saham MAPI di sekitar harga 550, saat ini juga MAPI layak untuk di hold. Karena bisa kita lihat saat ini downtrendnya telah patah. Kedepannya MAPI masih akan bergerak sideways cenderung uptrend. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena hari ini kenaikannya sudah lumayan tinggi dan candle yang terbentuk kurang bagus, sebaiknya tunggu MAPI terkena pullback dulu baru teman-teman entry kembali. Jadi teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 630 di garis EMA 50-nya. Apabila saat menyentuh garis EMA 50 MAPI berhasil rebound, teman-teman baru entry. Dan ternyata apabila dalam beberapa hari ke depan MAPI terkonfirmasi gagal break dari garis EMA 50, sebaiknya tunggu di sekitar harga 550 baru teman-teman entry. Berikutnya saya menganalisa saham ACE. Saham ACE pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 1.590. Bisa kita lihat di grafik, saat ini ACE masih bergerak sideways dan masih berada di sekitar daerah support di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 1.545. Dan apabila teman-teman lihat, untuk resistennya saat ini berada di sekitar harga 1610. Dan setiap kali mendekati harga 1610, selalu bergerak sideways dan turun menuju daerah supportnya. Memang dengan kondisi kayak ini, saham tidak layak untuk kita swing trade. Karena jarak support dan resisten sangat dekat. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing melakukan sedikit akumulasi. Dan dari data pergerakan asing ini bisa kita lihat asing hari ini cuma masuk sedikit. Dan sebelumnya asing terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham ACE dalam 1 minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, ACE layak untuk masuk ke watchlist teman-teman. Jadi ACE ini bisa kita amati pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Apabila terkonfirmasi berhasil break dari harga 1610, kita bisa entry. Karena ada peluang untuk naik menuju target di harga 1800. Jadi apabila terkonfirmasi break, kita entry dan hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham APLN. Saham APLN mendapat beberapa sentimen positif saat ini. Pertama, karena PSBB sudah mulai transisi kembali, APLN saat ini mempunyai banyak mall. Ini yang bisa membuat ada peluang APLN terkena dampak positif dari dibukanya kembali mall saat ini. Dan kedua, APLN juga mempunyai banyak properti. Properti saat ini juga banyak mendapat sentimen positif apabila Undang-Undang Cipta Kerja berhasil diterapkan. Dan saat ini bisa kita lihat secara tren APLN saat ini memang masih belum bagus. Karena masih bergerak sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Hari ini APLN masih ditutup naik 0,94% ke harga 103. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini sudah berpotongan dan mengarah ke atas. Jadi memang secara tren saat ini mulai terlihat ada reversal trend, tapi apabila masih gagal break, APLN masih berpeluang untuk bergerak sideways cenderung downtrend. Tapi karena ada sentimen positif pada saham APLN ini, coba kita lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary, teman-teman bisa lihat bandar masih melakukan distribusi. Dan asing juga terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham APLN. Jadi dari data pergerakan asing juga selama 1 bulan terakhir, asing juga masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Walaupun bandar dan asing masih melakukan distribusi, karena secara teknikal saham ini masih layak masuk watchlist, menurut saya kita bisa amati pergerakan saham ini. Tapi untuk entry sebaiknya tunggu APLN berhasil break dari garis EMA 50 ini baru teman-teman entry. Karena apabila berhasil break,
ada jarak antara garis EMA 50 dan 150 ini. Jadi untuk garis EMA 50 di sekitar harga 105, untuk garis EMA 150 di sekitar harga 118. Ini bisa kita manfaatkan untuk swing trade. Jadi apabila berhasil break, kita entry, take profit apabila saat mendekati garis resisten ini APLN masih gagal break. Jadi untuk swing trade, apabila teman-teman ingin membeli saham ini terus hold, apalagi yang telah berhasil membeli di sekitar harga 90-an sampai 100, menurut saya ini support yang lumayan kuat. Jadi apabila teman-teman semua punya saham ini di sekitar harga ini, hold saja. Dan apabila mulai naik dan break dari garis EMA 150 ini, baru bisa kita bilang APLN mulai uptrend. Karena sebelumnya juga APLN berhasil naik tetapi masih gagal break dari resisten ini. Jadi untuk saat ini APLN lebih cocok untuk kita swing trade. Karena bandar dan asing juga masih belum masuk melakukan akumulasi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.